Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amar Burhanuddin dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hakriana Haka, saya mahasiswa tingkat akhir di jurusan S1 Farmasi Universitas Mega Rezeki Makassar. Halo, nama saya Desi Putri Melati dari Universitas Atmajaya Makassar, program studi akuntansi angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bayahu. Saya dari Fakultas Kedokteran, program studi kedokteran gigi Universitas Samratulangi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramigita Cihyani, salah satu mahasiswa tingkat akhir Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Miutia. Saya mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Makassar, jurusan Kesehatan Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mutiara Rahman. Saya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Kedokteran Universitas Sadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika Universitas Hasanuddin. Saya Yerni Saleman, merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amar Burhanuddin dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya ingin sedikit sharing perihal perkuliahan online yang kita terima selama masa-masa pandemi ini, dimana tentu yang pertama yang sangat krusial bagi saya adalah masalah absensi. Absensi kita selama masa pandemi ini tentu sangat bergantung dengan jaringan yang kita miliki masing-masing, sehingga kita memang sangat berharap para dosen bisa lebih memahami kondisi dan membuat absensi ini menjadi lebih fleksibel, tidak seperti sebelumnya pada saat perkuliahan offline ya, dengan tatap muka langsung. Lalu yang kedua adalah masalah kuota tentunya. Masalah kuota ini saya kira setiap mahasiswa memang menginginkan ya subsidi kuota, karena mengingat perkuliahan kita yang dari pagi sampai sore full dengan metode online, tentu subsidi kuota akan sangat perlu. Karena perkuliahan online ini betul-betul menghabiskan banyak kuota. Terus yang kedua, udah yang ketiga. Yang ketiga adalah sedikit saran yang ingin saya berikan, bahwa karena online kita lakukan dengan sistem streaming, jadi memang diharapkan pada saat dosen menjelaskan, diharapkan pihak universitas, pihak fakultas bisa merekam penjelasan dari dosen dalam bentuk video maupun audio ya. Mengingat seperti yang pertama tadi saya bilang, masalah jaringan. Jadi ada beberapa mahasiswa pada saat jaringannya sedang tidak bagus, tidak bisa mengikuti perkuliahan tentunya. Sehingga jika sudah direcord atau direkam, maka mahasiswa itu bisa menonton kembali penjelasan dari dosennya. Mungkin sekian saja pendapat dan saran saya tentang perkuliahan online. Terima kasih. Semoga kita semua mahasiswa tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Perkenalkan, nama saya Hakriana Haka, saya mahasiswa tingkat akhir di jurusan S1 Farmasi Universitas Mega Rezeki Makassar. Nah, sebagai mahasiswa, permasalahan utama dalam masa pandemi itu ya pasti kuliah online, dan setiap orang punya perspektif masing-masing mengenai kuliah online kan. Ketika ditanya bagaimana menurutmu tentang kuliah online, akses jaringan ini the point is paling penting, yang kayak sebagai dasar utama tentang mengikuti perkuliahan online. Karena akses jaringan itu bukan hanya soal bisa masuk di perkuliahan itu, tidak, tapi mulai dari jaringan yang harus stabil, kuota, kemudian telekomunikasi atau telemedia yang digunakan. Nah, ketika telekomunikasi atau telemedia yang digunakan tidak sesuai atau tidak berkapasitas sesuai yang kita inginkan, misal handphone misalnya atau laptop, ini akan membuat mengikuti proses perkuliahan ini akan terhambat. Dan ya, you know lah bagaimana mahasiswa ketika terjadi seperti itu.
Jadi saran saya bagi dosen ataupun tenaga pengajar ketika melaksanakan ini ada baiknya memberikan fleksibel waktu bagi mahasiswanya untuk menyesuaikan, karena tidak semua mahasiswa itu memiliki akses dalam internet ini atau akses jaringan ini seperti mahasiswa lainnya. Jadi ada baiknya difleksibelkan. Kemudian yang kedua, pada saat penyampaian materi ini amat sangat tidak efektif sih sebenarnya menurut saya, karena kita yang terbiasa face to face, fisik ke fisik dari mahasiswa ke dosen, terus tiba-tiba kita disuruh virtual secara streaming, itu benar-benar kayak bikin kita kayak wah, lain rasanya berbeda gitu kan. Tapi ya penyampaian materinya memang sangat amat jelas pasti akan ikut berbeda, mulai dari kita caranya menyampaikan, kemudian kita memahami, terus kita menangkap apa yang dia maksud. Karena ketika terjadi down server, audio dari streaming tersebut pasti akan timbul naik, dan kemudian videonya tuh bakal terjeda-jeda atau terhambat, trigger lah istilahnya. Sehingga ketika mahasiswanya itu mendengar dan kayak tiba-tiba audionya hilang, kan kita kayak bingung gitu mau lihat materinya kayak gimana. Jadi saran saya sih ada baiknya ketika dosen menyampaikan materinya itu di sound recorder atau video recorder gitu, sehingga ketika ada mahasiswa yang mengalami masalah tersebut down server, dia bisa dapat memutarnya kembali dan melihatnya kembali. Itu juga bermanfaat sih buat dosen untuk memantau mahasiswanya gitu kan, benar mengikuti perkuliahan atau gimana gitu. Kayaknya sekian itu saja ya pendapat saya mengenai kuliah online. Tetap semangat ya guys, dimanapun kalian berada. 2000 years later. Halo, nama saya Desi Putri Melati dari Universitas Atmajaya Makassar, program studi akuntansi angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja keluhan yang saya alami pada masa pandemi ini, di mana kampus mengadakan perkuliahan online. Yang pertama itu tugas yang sangat membebani, karena saya alami pada semester-semester yang lalu itu saya tidak merasa dibebani oleh tugas. Nah, di sini saya ada buktinya. Ini kertas kerja saya selama pandemi ini. Yang kedua itu mengenai efisien waktu. Menurut saya dosen yang mengajar, karena mereka pikir mahasiswa hanya di rumah saja, jadi dosen-dosen itu mengajar tidak pada waktunya, seperti malam atau hari Sabtu bahkan tanggal merah. Nah, keluhan saya yang ketiga itu mengenai kuota dan jaringan. Tidak semua rumah mahasiswa memiliki jaringan yang stabil, dan tidak semua mahasiswa menggunakan Telkomsel. Dan kita sudah ketahui Telkomsel ini merupakan jaringan yang terbaik se-Indonesia. Nah, terkadang ada mahasiswa yang tidak memiliki jaringan stabil dan tidak punya kuota, itu tidak bisa memasuki kuliah online. Otomatis dia ketinggalan pelajaran. Semester depan keadaan belum membaik dan mahasiswa mesti kuliah online lagi. Saran saya kepada pihak kampus, Bapak Ibu dosen, tolong jangan membebani kami lagi dengan tugas sebanyak ini, Pak, karena kita mahasiswa membutuhkan penjelasan dari Bapak Ibu dosen yang Bapak ajarkan. Bukan karena kita di rumah saja, jadi Bapak Ibu dosen tidak menjelaskan dengan baik dan hanya membebani kita dengan tugas-tugas seperti ini. Yang kedua, kita membutuhkan subsidi dari kampus mengenai kuota dan internet. Kita membutuhkan kuota data internet yang baik untuk kita bisa mengikuti perkuliahan online dengan baik. Yang ketiga, kita juga membutuhkan waktu istirahat, Pak. Dimana kalau malam kita itu kita tidak bisa mengikuti perkuliahan online. Yang kedua itu kita tidak bisa kalau misalnya hari libur itu kita disuruh masuk kuliah online, Pak. Sekian saran saya, terima kasih. Thousand years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bayahu. Saya dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Gigi, Universitas Samratulangi. Sedikit dari saya tentang kuliah online. Kuliah online adalah alternatif yang paling baik dalam menghadapi pandemik saat ini. Namun tentu saja ada positif dan juga negatifnya. Positifnya yang paling utama adalah mencegah penularan COVID tentunya. Yang kedua, lebih fleksibel. Dan yang ketiga, dapat memaksa masyarakat Indonesia untuk mengembangkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk negatifnya sendiri, yang pertama, tidak semua dosen mampu beradaptasi dan berkompromi dengan online learning. Ujung-ujungnya tugas kuliah bertambah sebagai ganti dari menerangkan. Yang kedua, mahasiswa bisa menjadi lebih malas. Kenapa? Karena
Rumah, khususnya kamar, adalah tempat me time bagi seseorang. Dengan adanya online learning sendiri, sebenarnya dapat mengganggu psikologikal mahasiswa karena tidak adanya batasan antara kuliah atau belajar dengan istirahat karena dilakukan di tempat yang sama. Yang ketiga, mahasiswa diharuskan membayar UKT yang tidak seharusnya. Pembelajaran jarak jauh seharusnya dapat menurunkan variabel cost yang menunjang pembelajaran saat di kampus seperti gedung, AC, dan lain-lain. Jika tidak digunakan, seharusnya cost dari variabel di atas tidak dibebankan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, untuk para dosen, terima kasih karena telah mengusahakan yang terbaik dalam memberikan pengajaran di tengah keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramigita Ciryani, salah satu mahasiswa tingkat akhir Universitas Hasanuddin. Selama pandemi COVID-19 mengharuskan setiap universitas untuk melakukan sistem pembelajaran dengan sistem online. Menanggapi hal tersebut, di sini saya selaku mahasiswa turut merasakan efek yang ditimbulkan. Yang pertama adalah selama sistem pembelajaran online, absensi yang dilakukan tidak efektif. Yang kedua, pada saat dosen memberikan materi, kadang-kadang tidak semua mahasiswa menerima pembelajaran dengan baik. Hal ini disebabkan karena meleknya jaringan kadang-kadang ya. Yang ketiga, mungkin ini saran bagi para dosen untuk men-tag video sebelum memberikan mata pelajaran sehingga video-video pembelajaran yang telah diberikan bisa ditonton kembali oleh mahasiswanya, mengingat beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk memperoleh jaringan yang baik. Terima kasih. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Miutia. Saya mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Makassar, jurusan Kesehatan Lingkungan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kuliah online menjadi sarana alternatif perkuliahan. Positifnya, kuliah online dapat melatih kita belajar mandiri di rumah, serta lebih dekat lagi bersama keluarga. Keluh kesah saya selama kuliah online adalah masalah jaringan atau sinyal yang kadang tidak stabil di daerah saya. Jadi, materi yang disampaikan oleh dosen tidak sepenuhnya saya pahami. Terlebih lagi, kuota internet yang sangat terbatas. Jika kuliah online masih saja diterapkan semester depan, sedikit saran dari saya agar dosen tidak hanya memberikan kuliah online melalui live streaming, tapi juga video tutorial yang diupload di media sosial, agar kami mahasiswa dapat mempelajari kembali materi yang telah diberikan oleh dosen. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mutiara Rahman. Saya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Kedokteran Universitas Sadulako. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu telah dihadapkan dengan yang namanya wabah virus corona atau COVID-19. Sehingga untuk sistem perkuliahan sendiri dirubah dari tatap muka menjadi via online. Nah, untuk kuliah online sendiri itu berdampak kepada kita mahasiswa. Dampak yang pertama itu mengenai absensi untuk kuliah. Jadi absensi untuk kuliah itu dia bergantung pada jaringan dari mahasiswa itu sendiri. Ketika jaringan dari mahasiswa itu sendiri terhambat atau tidak terhubung, mungkin saja absensinya itu akan bermasalah. Nah, kemudian yang kedua mengenai kuota internet. Jadi dari mahasiswa itu sendiri ada yang menggunakan kuota pribadi dan ada yang menggunakan wifi, tapi mungkin sebagian besar mahasiswa itu menggunakan kuota pribadi. Nah, ketika ditanyakan mengapa, mungkin penggunaan kuota itu akan semakin besar sehingga membuat sedikit terhambat untuk mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya mengenai saran-sarannya, mungkin untuk absensinya itu lebih diperhatikan. Mungkin dari mahasiswa itu sendiri mungkin mengkonfirmasi bahwa terjadi hambatan pada saat kuliah mengenai jaringan mahasiswa itu sendiri atau mengenai kuota internet dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian untuk sistem perkuliahan mungkin bisa direcord atau direkam saat dokter atau dosen itu mengajarkan.
sehingga untuk mahasiswa yang jaringan wifi-nya atau jaringan internetnya itu terhambat, dia bisa mengulang materi yang diajarkan hari itu atau materi yang diajarkan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin itu sedikit pandangan saya dan saran saya terhadap kuliah online. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika Universitas Hasanuddin. Jadi di sini saya ingin bercerita masalah perkuliahan online selama pandemi. Jadi menurut saya, perkuliahan online selama pandemi itu sangat bergantung pada jaringan. Ketika kita mengisi absen, diskusi, mengumpulkan tugas, ujian, final, kita sangat bergantung pada jaringan. Nah, kami sebagai mahasiswa sangat mengharapkan agar dosen itu lebih memahami kondisi yang seperti ini. Nah, masalah yang kedua yaitu kuota. Nah, pasti setiap mahasiswa itu menginginkan subsidi kuota karena aplikasi-aplikasi yang kita gunakan seperti WA Group, aplikasi yang lain-lainnya itu membutuhkan kuota. Ketika perkuliahan online pun berlangsung, tidak sedikit teman-teman yang memiliki jaringan yang kurang bagus. Maka dari itu, saya menyarankan untuk para dosen atau pihak kampus memberikan atau mengirim video penjelasan yang telah dijelaskan agar kami para mahasiswa itu bisa menonton kembali dan memahami kembali penjelasan yang telah diberikan. Mungkin itu saja pendapat dan saran dari saya. Semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa melakukan perkuliahan secara efektif kembali seperti kemarin, karena perkuliahan online ini benar-benar sangat berbeda dengan sebelumnya, dan kami juga perlu beradaptasi dengan perkuliahan seperti ini. Jadi saya berharap kepada seluruh universitas di Indonesia agar memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mahasiswa pada saat proses perkuliahan seperti ini. Mungkin apa yang dilakukan oleh Universitas Airlangga bisa menjadi cerminan itu demi kebaikan kita bersama. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semangat mahasiswa Indonesia! Mohon subscribe ya. Kami doakan murah rezeki dan yang jomblo cepet dapat jodoh. Amin.